Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Injil hari ini di seluruh gereja dibacakan tentang dua murid dari Emmaus. Apa yang terjadi pada mereka? Nah, marilah kita saksikan bersama-sama. Dua murid dari Emmaus. Mereka berasal dari kampung Emmaus. Dan Emmaus itu dari Yerusalem itu ada 7 mil jauhnya. Dan kita melihat Emmaus itu terletak sebelah barat dari Yerusalem. Matahari selalu terbit dari timur ke barat. Jadi mereka itu berjalan dari tempatnya Yerusalem ke Emmaus. Artinya mereka ke arah matahari itu terbenam. Dan sekarang kita lihat ada pralambang untuk kita. Mereka berjalan dari terbitnya matahari ke barat, artinya matahari terbenam. Ini lambang bagi kita bahwa hati kedua murid Emmaus itu dalam keadaan susah, gundah, sedih, dan putus asa, seperti matahari yang mau terbenam. Kenapa mereka itu sedih? Kita melihat ada beberapa alasan yang masuk akal. Mereka sedih, mereka itu putus asa. Dan dua murid dari Emmaus itu juga putus harapan, sangat kecewa. Apa yang mereka kecewakan? Ya, tentang Yesus, guru mereka, guru yang mereka ikuti. Sudah 3 tahun lamanya mereka itu meninggalkan sanak saudaranya di kampung. 3 tahun lamanya mereka mengikuti Yesus terus-menerus. Sudah 3 tahun lamanya mereka mendengarkan ajaran Yesus dan mendengarkan khotbahnya. Mukjizat-mukjizat yang Yesus buat, mereka saksikannya. Dan kita melihat, ya, mereka mulai yakin akan Yesus. Bahwa Yesus inilah Mesias yang dijanjikan. Penebus yang akan menebus manusia. Dan mungkin juga ada harapan mereka saat Yesus ada, kerajaan surga akan didirikan. Tetapi apa yang terjadi? Yesus itu ditangkap oleh orang-orang musuh-musuhnya. Ia disengsarakan. Ia harus membawa salibnya yang berat hingga ke gunung Golgota. Dan di situ Yesus disalibkan, dinaikkan di atas salib. Dan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikuti kehendak Bapa. Tentu mereka sedih sekali melihat guru mereka itu. Nah, waktu Yesus itu masih bergantung di atas salib, harapan mereka masih ada. Mereka berharap pada waktu Yesus di atas salib itu, dia turun dari salib. Bersama dengan bala tentara malaikat, turun dan membinasakan orang-orang yang menyerang Yesus dan ingin membunuhnya. Nah, mungkin pada saat itu, kerajaan surga itu akan didirikan. Tetapi harapan mereka itu tetap harapan. Yesus tidak buat apa-apa. Ia tetap tergantung di atas salib. Ia mati. Mati sungguh-sungguh. Nah, waktu Yesus itu tundukkan kepala dan meninggal, iman mereka terhadap Kristus pun mulai pupuh dan habis. Inilah yang terjadi dengan dua murid dari Emmaus itu. Saking sedihnya, saking putus asa, tidak tahu lagi jalan apa yang harus mereka ambil. Satu-satunya ialah pulang kampung.
Entah mereka menjadi petani kembali, atau menjadi nelayan kembali. Ya, lihat di sanalah. Lalu, pada saat mereka itu berjalan menuju ke Emmaus, sedang mereka bercakap-cakap tentang Yesus itu di tengah jalan. Tiba-tiba kita lihat Yesus menyusup di tengah-tengah mereka. Apa yang sedang kalian percakapkan? Dan mereka heran. Hanya engkaukah orang asing belakangan ini ada di Yerusalem? Yesus yang dimatikan. Yesus yang telah disalibkan dan dibunuh. Dan Yesus mengikuti langkah mereka. Di tengah jalan mereka berbicara dan berbicara. Dan akhirnya kita melihat mata mereka seperti dihalangi oleh sesuatu. Sehingga mereka tidak mengenal Yesus yang berjalan bersama dengan mereka. Hingga mereka mendekati rumah. Dan Yesus mau jalan terus. Tapi mereka minta, ini sudah sore. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Mereka mengundang Yesus. Dan pada saat itu, Yesus masuk ke rumah. Dan waktu makan bersama itu, Yesus mengambil roti. Dia mengucapkan syukur. Mengangkat roti itu. Dan waktu Yesus mengangkat roti itu, justru dua murid itu mulai mengenal Yesus. Mata mereka terbuka kembali. Ini Yesus. Mereka mau panggil Yesus, tapi Yesus sudah menghilang dari mereka. Ya, inilah kita lihat. Dua murid itu kita melihat berjalan bersama pulang ke kampungnya. Diceritakan juga mereka itu dua orang yang berjalan. Satu orang namanya diketahui dan ditulis, Kleofas. Tapi murid yang kedua tidak disebut. Kenapa? Nah, sebenarnya begitulah pengarang Injil Lukas bercerita. Ia sengaja mensembunyikan nama yang kedua itu. Ia mau supaya kita sendiri yang membaca itu memasukkan nama kita sendiri sebagai murid yang kedua, menemani Kleofas dan ambil peranan di dalam perjalanan bersama dengan Yesus. Kita melihat, saudara-saudari yang terkasih, kisah dua murid dari Emmaus itu sebenarnya menceritakan kehidupan kita sendiri. Kisah mereka adalah kisah kita juga. Seperti yang mereka alami ialah bahwa hidup mereka tidak selalu mulus. Dekat dengan Yesus, dipuji, disanjung, wow, gembira, dan macam-macam. Tidak selalu begitu. Ada saat yang juga down, sedih, dan putus asa. Sama seperti hidup kita, up and down. Dan kita melihat juga bahwa kita yang mempunyai pekerjaan, dua murid dari Emmaus pun mempunyai pekerjaan. Dan pekerjaan kita kadang-kadang berat, kadang-kadang ringan, ya kadang-kadang gampang, ada yang sulit juga. Sehingga kita lihat sama seperti mereka itu. Yang terjadi juga dalam pekerjaan kita, ada yang ringan, ada yang berat, dan ada yang gampang, juga ada yang susah. Kadang-kadang kita sukses, juga kadang-kadang kita mengalami gagal. Persis seperti yang dialami oleh kedua murid dari Emmaus. Mula-mula mereka mengikuti Yesus penuh antusias, gembira. Nah, tapi saat ini Yesus ditangkap, dia diderah, dan kemudian disalib, mati pula di kayu salib. Semangat mereka turun dan turun hingga tidak tahu apa yang harus mereka buat.
Ya, usaha kita sama juga dengan usaha dua murid dari Emmaus. Kadang-kadang usaha kita naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang kita untung, kadang-kadang juga rugi. Ada murung, ada saat-saat kita stres juga. Sedih seperti nasib kedua murid dari Emmaus itu. Jadi dua murid Emmaus itu bercerita tentang saya sendiri. Suasana hati yang mereka alami juga sama. Kadang-kadang mereka itu ya harus berubah-ubah. Dan kita lihat juga mereka itu ya seringkali hidup tidak menentu. Mimpi-mimpi yang indah seperti kita pernah alami hilang juga. Ada waktunya dan kita mulai kecewa dan kecewa. Tapi apa yang harus kita buat? Dan kalau kecewa, kita mau lari saja seperti mereka kecewa, pulang kampung saja. Ya, kita harus melihat bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita. Ada satu cerita dari negara Tiongkok. Ada seorang pemuda, anak dari seorang janda. Ia itu ada di pegunungan, dan pada satu hari ia berniat untuk turun ke kota, mencari pengalaman yang baru. Ibunya memberat melepaskan dia. Tapi ibunya akhirnya melepaskan dia dengan alasan, dengan tujuan, pergilah dahulu ke kuil yang ada di kampung kita. Di situ ada seorang biksu yang tua dan bijaksana, mintalah nasihat dari dia. Sesudah itu berangkatlah. Dan pemuda itu menurutinya. Ia pergi ke kuil itu dan mencari biksu tua itu. Sesudah biksu tua itu mendengarkan ceritanya, mau turun dan mengembara, lalu biksu menulis ya dalam tulis aksara Chinese. 2 amplop ditulisnya. Tapi hanya 1 amplop yang boleh dia bawa dan buka. Di kemudian kalau perlu datang lagi ke kuil itu dan ambil amplop yang kedua. Lalu amplop yang pertama diterima oleh pemuda itu. Lalu yang membuka ya kertas amplop yang pertama. Apa tertulis di situ? Ditulis dalam aksara Chinese Pu Yao Pa. Artinya jangan takut. Nah, itu nasihat dari biksu. Karena itu ia mengumpulkan barangnya dan pergi ke kota dan mulai merantau mencari kerja. Memang karena semangat, jangan takut seperti nasihat dari biksu, ia bekerja apapun, rajin, dan akhirnya memang mendapat penghasilan. Ia kumpulkan uangnya. Tapi ingatlah, ini anak gunung yang kurang berpendidikan. Lalu uang yang banyak itu ditipu oleh orang. Banyak uang yang sudah dikumpulkan ludes oleh mulut-mulut manis dari pembohong-pembohong. Kemudian sesudah beberapa tahun dan uang yang dikumpulkannya itu ludes, ia teringat, di kampungku masih ada surat yang kedua. Aku harus pergi dan mengambilnya. Ia kembali lagi ke kampungnya. Rupanya kuil itu, kelenteng itu sudah hancur karena sudah lama ditinggalkan orang. Lalu ia mencari-cari di mana amplop itu yang ditulis oleh biksu yang dulu. Dari laci ke laci yang lain, akhirnya ia mendapatkan amplop itu. Ia bersuka cita. Cepat-cepat ia membuka amplop yang kedua. Apa
ditulis oleh biksu itu. Juga dalam aksara Chinese, dia menulis begini. Pu ho hui. Pu ho hui. Artinya, jangan menyesal. Itu artinya. Makanya berpikir-pikir, wah, aku ini sudah ditipu dan ini. Biksu mengatakan, jangan menyesal, kembali bekerja. Lalu ia pun kembali ke kota dan mulai bekerja kembali seperti sedia kala, kumpulkan dan coba lebih teliti supaya tidak ditipu lagi. Ini kita lihat yang dibuatnya. Sekarang saudara-saudara, dengan kita sendiri. Dalam hidup itu naik turun, sedih dan gembira, untung dan rugi, ditipu, disayangi, apa yang harus saya buat? Apalagi saya sebagai seorang Kristen, Katolik lagi, apa yang harus saya buat? Panggilan untuk menjadi murid Yesus dalam kegagalan, dalam kesuksesan, apa yang saya harus buat? Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya kita harus tahu bahwa Yesus itu tetap ada. Kehadiran Yesus tetap ada dekat dengan kita. Cuma seringkali ialah mata kita, seperti mata kedua murid dari Emmaus itu, tidak melihat Yesus. Tidak melihat. Yesus ada, tapi mata kita seperti dihalangi oleh sesuatu dan kita tidak melihatnya. Mungkin waktu sedih, kita banyak menangis seperti murid dari Emmaus. Mungkin mata kita menjadi kabur sehingga kita tidak bisa melihat Yesus yang sebenarnya dekat dan ada di sekeliling kita. Kita dikaburkan oleh itu. Bukankah seringkali kita mengatakan Yesus itu adalah Emmanuel? Apa artinya Emmanuel? Emmanuel artinya Allah beserta dengan kita. Dan itu berlangsung selama-lamanya. Tapi kerap kali yang terjadi, Allah beserta kita, mulut saja kita ucapkan. Tapi tidak pernah dihayati dalam hati. Jadi Emmanuel itu tidak kelihatan. Maka membuat kita makin putus asa. Tak tahu lagi apa yang harus kita buat. Sering juga dalam gereja dan imam selalu berkata, Tuhan besertamu. Dia mengatakan Tuhan beserta kita. Dan kita ini sok jago, cepat-cepat menjawab. Dan sertamu juga. Cepat-cepat menjawab. Tapi tidak dihayati, benar atau tidak. Nah, kalau ada kesulitan, ada masalah, kita mulai melupakan Tuhan. Cari orang pintar, ke kelenteng, berdoa itu, dan cari ini. Tuhan beserta dengan saya. Seringkali tidak masuk di dalam hati kita itu. Nah, inilah kita lihat yang terjadi. Yesus ada. Dan kita tahu memang Yesus ada. Tapi seringkali kita tidak percaya. Dan seandainya saudara-saudari, Yesus itu ada. Masihkah kita takut? Banyak orang mendirikan tembok-tembok tinggi di muka rumahnya. Takut dimasuki. Dan di belakang pintu masih ada sapu lagi yang terbalik. Penolak bala. Ini dan itu. Itulah pikiran manusia. Yesus ada, tidak kita turuti. Nah, orang-orang ya kerahiman ilahi, Yesus engkau andalanku. Tetapi pada masalah-masalah, mereka lupa tidak panggil Yesus. Orang pintar itu lebih baik daripada Yesus. Saudara-saudara terkasih, itulah pengalaman bagi kita semua.
Yang dialami oleh dua murid dari Emmaus, kita juga mengalaminya. Tapi bagaimana kita bisa keluar dari itu? Nah, ada satu cerita lagi. Kalau di Afrika, remaja-remaja yang sudah sampai pada umurnya, mau dikatakan dewasa, mereka itu harus menjalani ujian. Nah, ujiannya begini. Pada sore hari, Bapak itu membawa pemuda itu ke hutan. Hutan yang lebat. Yang Bapak itu mengikat pemuda itu di pohon. Nah, banyak sekali binatang, ular, kalajengking, binatang-binatang yang besar, harimau, singa, macam-macam ada di situ. Dan pemuda itu mesti diikat di situ sepanjang malam. Apa mereka berani? Apakah mereka bertahan sehingga mereka bisa masuk ke kelompok yang disebut dewasa? Nah, ada seorang pemuda juga dibawa oleh bapaknya, diikat pada pohon. Sudah sore-sore menjelang malam, pemuda itu takut sekali. Diikat kaki dan tangannya, tak mungkin dia itu lepas sendirian ya. Dia berteriak-teriak, ketakutan dan ketakutan. Dan bapaknya pergi, membiarkan dia sendiri. Karena memang ia harus mengalami ujian seperti itu. Sepanjang malam itu, ia tidak bisa tidur. Berteriak-teriak, minta tolong dan minta tolong. Tapi tak ada seorang pun yang mendengarkan suaranya di hutan yang lebat itu. Dan akhirnya sudah capek dia itu berteriak-teriak. Tertidurlah dia pada ikatannya itu. Dan pada pagi hari, sudah mulai sedikit terang, nampak di dedaunan itu. Ya, seolah-olah melihat, ada orang di sana, di balik pohon itu, di balik daun-daun. Akhirnya melihat dengan lebih baik. Loh, bapaknya ada di situ. Tangannya tombak dan pada perisai menjaga dia. Kalau ada binatang yang berani makan puteraku ini, akan makan dulu tombakku ini. Bapaknya sepanjang malam menjaga anaknya. Tidak ingin bahwa anaknya itu dimakan oleh binatang. Anak itu melihat bapaknya lagi. Kedua wajah itu bertemu. Mereka tertawa. Anak itu berpikir-pikir dan menyesali diri. Kalau saya tahu bapakku di situ, untuk apa saya berteriak-teriak, menangis dan menjerit? Bapakku menjaga aku. Tetapi kenapa dia tidak melihat bapaknya? Ya karena malam gelap, ia tidak bisa melihat apa-apa. Demikian pun saudara-saudara dalam kehidupan kita. Dalam suka dan duka, terutama dalam masalah yang menghimpit kita, keputusasalan, masalah yang ada yang menghimpit kita dalam keadaan gelap. Dan dalam keadaan gelap seperti ini, kita tidak melihat bahwa Yesus itu ada, mendampingi kita, tidak akan membiarkan kita ini celaka. Yesus hanya mau anak-anaknya selamat. Saudara, kalau hati kita tetap terang, percaya kepada Dia, gelap atau bagaimana, Yesus engkau andalanku. Dan kita tidak akan jadi apa-apa. Yesus menolong. Dan kalau Yesus itu ada, apa yang terjadi? Segala-galanya mulai tenang. Kenapa Yesus tidak langsung bersama dengan kita? Seperti dua murid dari Emmaus. Kenapa ia tidak tinggal bersama dengan dua Emmaus itu? Ya seolah-olah mau jalan pergi lagi. Sampai dua murid Emmaus itu mengundang dia. Tuhan, tinggallah bersama-sama dengan kami. Mereka mengundang Yesus.
Mereka minta Yesus tinggal bersama-sama mereka. Dan pada saat itu, saudara-saudara, Yesus masuk ke rumah mereka. Yesus tinggal bersama dengan mereka. Dan waktu makan bersama itu, waktu Yesus mengangkat roti, justru mereka mengenal Yesus. Tapi Yesus sudah menghilang. Saudara-saudara terkasih, ini suatu pengalaman yang sangat bagus. Kisah dua murid dari Emmaus mengkisahkan juga kisah kita sendiri. Kalau kita susah, kalau kita mendapat masalah yang berat, dan tidak bisa menyelesaikan sendiri, jangan pergi kemana-mana, jangan menangis. Tetapi pergi ke gereja. Yesus ada di situ. Sambutlah komuni suci. Dan Yesus memberikan semua rahmat yang engkau butuhkan. Percayalah saudara, aku pun mengalami hal yang sama. Undanglah Yesus, tinggallah Yesus bersama-sama dengan kami. Dan apa yang terjadi saudara? Kalau Yesus datang, ia masuk ke dalam hati kita, rumah kita ini. Dan kalau begitu ada damai, awan yang membawa damai. Dan di situ juga berkumandanglah suara para malaikat. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara sekalian, selamat Paskah. Semoga kisah dari dua murid Emmaus mengajari kita juga sesuatu. Amin.